Aduh, Deddy Mulyadi menyinggung warga Lampung. Mang Iwan, saya boleh nanya? Mau nanya apa, Mang? Katanya Mang Iwan pernah jadi koki di kapal. Ya, pernah dulu. Berarti Mang Iwan bisa masak atuh. Ya bisa tuh, Mang. Kan koki. Itu waktu pertama belajar masak, Mang Iwan gak malu? Nah, apa harus malu? Ya, biasanya kalau lelaki masak suka disebut banci. Ya enggak tuh, Mang. Itu ada Chef Juna, Chef Arnold. Sekarang itu kan mereka bisa masak. Tapi mereka nggak disebut banci. Biasa aja. Haha, kejebak Mang Iwan. Nah, apa kejebak? Ya saya yakin Mang Iwan pasti jawabnya begitu. Ya kan emang kenyataannya begitu, Mang. Ya sebenarnya mah bukan zaman sekarang aja tuh lelaki masak. Disadari atau tidak disadari, dari zaman dulu yang namanya tukang nasi goreng yang ngider itu biasanya lelaki, tukang mie ayam lelaki, tukang ketoprak lelaki, tukang bubur kacang lelaki. Jadi dari dulu yang namanya lelaki emang pinter masak. Oh iya ya, Mang. Dari dulu ya. Gak aneh maksudnya. Ya, berarti yang aneh mah yang bilang banci ya. Cep Juna sama Cep Arnold mah atuh baru sekarang. Berarti dari dulu juga banyak lelaki masak. Jadi kalau untuk lelaki yang hobi masak, jangan malu. Nah, iya bener itu. Oke, Mang, langsung aja dimulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas nih, Mang Iwan? Ya, masih ada berita terkait penebangan pohon di Bandung. Ya, Ada juga seputar MTQ dan kebakaran pesantren di Cianjur. Nah, terus ada juga pedagang ngeyel yang malah ngajak debat sama Bapak Aing. ya. Dan yang supres ada Dorna dan Pentol. Dua-duanya ada di video ini. Aduh, kenapa sih mereka berdua harus disatuin di satu video? Ah, anggap aja, Mang. Ini ujian gitu. Alah, ini mah saya harus dia intro stop lagi, Mang Iwan. Emang kenapa? Saya takut berak-berak. Alah, berak-berak. Oke lah, kita langsung aja ke video yang pertama. Apa ini yang akan kita bahas di video yang pertama? Ada video Bapak Aing yang meminta Kang Farhan untuk memberi sanksi internal birokrasi terkait pohon yang ditebang. Siap. Play. Jadi begini ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Ada kecolongan berarti Pak? Ya bukan, artinya gini loh, lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan? Nah, itu, Mang, videonya. Ya, saya setuju sama Bapak Aing ya untuk kasus hukumnya tetap berlanjut. Karena kan tidak mungkin itu 10 pohon menghilang dengan sendirinya tanpa ada yang nebang gitu. Ya nggak mungkin dong. Ya, cari CCTV terdekat, dilihat siapa yang melakukan, orang-orangnya gitu kan. Bisa lah dilacak. Ya harusnya sih bisa. Iya, jangan khawatir. Nah, untuk pemberian sanksi ya mungkin teguran lah atau surat peringatan untuk para pejabat yang ada di situ ya, baik camat, lurah maupun RT RW-nya gitu kan. Biasanya kan harusnya ada koordinasi dengan mereka gitu. Betul. Atau jangan-jangan mereka sudah tahu. Nah, ini kan yang harus kita cari tahu. Kita tidak bisa menerka-nerka. Ya takutnya malah sujon. Iya. Nah, ini ada dari pihak Padel yang berhasil diwawancara. Nah, katanya mereka mah tidak tahu menahu soal pohon itu. Nah, masa mereka tidak tahu? Tok, coba diputar videonya biar jelas. Coba kita mainkan. Play. Sebetulnya kita dari pihak venue juga kurang tahu ya Pak ya, karena kan kita di sini hanya pelaksana operasional harian, jadi mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak yang lebih tahu aja mungkin ya, karena untuk harian di sini ya kita cuma menjalankan aktivitas harian aja sih. Terkait aktivitas di luar venue kita sama sekali tidak diberitahu, tidak ada informasi apapun.
Nah, begitu Mang jawabannya. Iyalah, mereka tidak tahu, Mang Iwan. Mereka mah hanya pegawai. Oh, hanya pegawai. Yang ditanya sama wartawan tadi, ya harusnya wartawan cari tahu siapa ownernya, siapa pemiliknya, atau minimal top manajemen lah. Karena kan owner pasti menyuruh top manajemen untuk ya ibaratnya kalau ada pekerjaan-pekerjaan, baru top manajemen yang melakukan koordinasi dengan pihak terkait gitu. Iya, harusnya top manajemen. Iya, Iyalah. kalau hanya karyawan biasa seperti pekerja harian, apa dia bilang koordinator harian, ya itu mah nggak akan tahu lah. Ya nggak akan tahu, mereka mah cuma kerja. Ya mudah-mudahan kasusnya cepat selesai gitu dan pohonnya bisa ditanami kembali. Jadi lama lagi ya Mang Iwan. Sama apanya? Harusnya 2 tahun 3 tahun udah tinggi itu pohon. Harus nunggu lagi, balita lagi. Alah, ada pohon balita. Dan ini Mang, selanjutnya ini tentang MTQ nih. Pada rame orang ngomongin MTQ. Oh iya, katanya MTQ dibatalkan. Kan dibatalkan. Ini ada penjelasannya dari Bapak Aing. Coba mainkan. Coba kita lihat penjelasan Bapak Aing. Play. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang memberikan perhatian pada MTQ Provinsi Jawa Barat. Ya, saya tadi subuh sudah berkomunikasi dengan asisten 2 yang menangani MTQ di Jawa Barat. Karena Garut mengundurkan diri sebagai tuan rumah, kita juga memahami APBD-nya mengalami defisit, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan penyelenggaraan MTQ 2027 dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat langsung. Tuan rumahnya langsung Pemprov Jabar, pembukaannya di halaman Gedung Sate, penutupannya di Masjid Al Jabar. Nah, gitu jalan ceritanya. Oh, bukan dibatalkan berarti ya. Cuma waktunya diundur dan kepanitiaannya diambil alih. Dari Kabupaten Garut diambil alih oleh Pemprov Jabar gitu kan. Ya, betul. Ya, kenapa sih kok jadi rame masalahnya? Ya, masalahnya berita yang beredar, infonya katanya MTQ 2026 Jawa Barat itu ditiadakan gitu. Apa yang memberitakan kayak begitu? Ya media, termasuk si Dorna. Oh, si Eta. Siapa lagi ya tuh Mang? Ya apapun itu pasti dibahas sama si Eta mah. Cuma melenceng gitu. Sok coba lihat videonya. Ya udahlah. Yang terpaksa harus saya dengarkan apa kata si Eta. Eta itu siapa? Dorna, Dodol Permana. Oh, sok main kan? Oke, play. Gimana ini? Kasihan umat ya, pesantren nggak ada, itu ini nggak ada. Sekarang MTQ pun penyelenggaraannya dihilangkan. Di saat dinas-dinas sedang poya-poya anggaran ya. Belum lagi bukan hanya Sekwan, tapi Kesbangpol ya, yang poya-poya anggaran perjalanan dinasnya aja sampai 11,5 miliar. Luar biasa. Kok udah segitu doang? Ya, segitu aja. Emang kenapa? Segitu aja saya harus nahan-nahan. Kayak naik roller coaster, Mang Iwan. Roller coaster? Iya, terbalik-balik kepala saya. Alah, lebay. Sok, gimana tuh kalau kata Mama? Ya dari pernyataan dia sebenarnya ada 2 hal yang bisa kita tangkap, Bang Iwan. Apa aja? Yang pertama, dia berusaha menggiring opini atau memframing Bapak Aing anti-Islam. Oh, anti-Islam. Nah, yang dia bilang dana buat pesantren nggak ada, kasihan umat, katanya pakai bawa umat. Nah ini gitu kan, apalagi kata dia tahun ini MTQ ditiadakan, bukan ditiadakan, diambil alih gitu. Nah yang kedua itu masalah perbandingan yang tidak kedongdong gitu. Ada juga apple to apple, Mang. Biar apple to apple makan istilah mereka orang-orang bule. Kita harus nasionalis atau harus cinta produk lokal. Jadi perbandingannya tidak kedongdong. Gampang lah, terserah Mama. Iya, tidak seimbang. Masa urusan anggaran MTQ ya disandingkan atau diperbandingkan dengan biaya anggaran kegiatan yang lain yang ada di Pemprov. Nah ini kan janggal. Gimana janggalnya? Ya karena yang tidak bisa melaksanakan MTQ itu kan Kabupaten Garut.
Iya, Kabupaten Garut. Ya harusnya diperbandingkan dengan anggaran-anggaran acara yang ada di Garut, bukan yang ada di Pengprov atau yang ada di PRD. Oh, iya iya. Ya iya atuh. Masa ya nggak bisa ngadain acaranya Garut karena defisit anggaran. Terus dibandingin dengan acara Pengprov Jabar. Lah kan beda dapur. Iya, bener Mang, beda dapur. Ya iya tuh, beda dapur. Dapat dibandingin. Yang ada malah diambil alih sama Pemprov. Iya kalau bener lagi angkanya yang dia sebutkan segitu. Ah kemarin juga ngaco. Yang mana yang kacau? Oh yang waktu ngomongin ATK. Oh iya, nggak pernah beres cuma kalau ngomong ya. Apalagi dia sampai memframing seolah-olah Bapak Aing anti Islam gitu kan. Ah iya itu. Iya seolah-olah padahal kan kita tahu sendiri dana hibah untuk pesantren ditiadakan dialihkan menjadi beasiswa santri ya karena itu lebih bermanfaat sebab santri itu bayar nggak gratis bahkan lebih mahal dari sekolah biasa. Nah, apa lebih mahal? Ya kan harus ada biaya penginapan, biaya makan. Dia kan sehari-harinya di situ, Bang Iwan. Oh, iya nginep. Makanya lebih mahal. Nah, jadi di backup sama beasiswa santri dari Pengprov. Iya bagus lah. Masa yang kayak begitu disebut anti-Islam? Emang udah aja dia Mamang sama Bapak Aing. Yang jelas mah kalau menyebut Bapak Aing anti-Islam itu mah tuduhan ya kan, tidak terbukti gitu kan. Yang sohih dan 100% bener mah adalah si Dorna anti KDM. Tak eta mah sohih. Ah betul, sudah terbukti. Tidak terbantahkan. Iya. Bahkan mungkin si Dorna bukan hanya anti KDM, dia juga anti air. Waduh, anti air. Emang dia nggak basah kalau kena air? Kan tidak basah kena air, tapi dia tidak boleh kena air alias jarang mandi. Kalau anti air teh nggak boleh kena air, jarang mandi. Makanya burem terus. Atau mungkin mandinya kayak kucing kali Mang Iwan. Gimana? Guling-guling di pasir, makanya ngeres terus. Itu mah pasirnya tuh yang ternoda. Aduh, mandi mah biar bersih, jangan guling-guling di pasir, atuh Kang. Gimana tuh? Disetim, Alah, disetim. biar langsung kinclong ke kolong-kolongnya. Ah, disetimnya pakai selang pemadaman. Nah, sekarang kan kemarin katanya ada kebakaran ya, belum lama ini kebakaran pesantren. Oh iya. Berani nggak si Dorna mengangkat tema ini gitu untuk menyudutkan Bapak Aing lagi? Nah, kebetulan ada itu Mang videonya. Sok dimainkan tuh. Nah, ada kan videonya, so kita mulai ya. Sok Mang, mainkan. Mainkan, play. Momen haru sekaligus bukti kepedulian nyata Kang Deddy Mulyadi untuk dunia pesantren. Mendengar musibah kebakaran yang menghanguskan seluruh asrama dan rumah pimpinan pesantren di Cianjur, KDM tanpa ragu langsung mengalokasikan bantuan fantastis sebesar 375 juta rupiah. Bantuan ini diperuntukkan untuk membangun kembali rumah kiai, asrama santri, hingga membeli kitab yang hangus. Yuk simak momen kepedulian dan kebaikan KDM yang bikin haru berikut ini. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah 1 rumah, 2 kobong, ya, ketiga MCK, keempat madrasah. Ya begini Pak Kiai ya, nanti disiapin sama Bupati teknisnya. 1 untuk rumahnya saya bantu 100 juta. Nanti untuk pesantrennya terintegrasi dengan madrasah saya siapin 250 juta ya. Apunten abdi teu tiasa kadinya. Oh, sawios. Gitu mohon. Kumaha Bupati? Pak Gubernur ya, aya warga-warga sono. Alhamdulillah. Oh ya tos, kanggo meser kitab ditambah 25 juta. Ya. Janten bantu sanana 375 juta ya. Mangga. Itu. Hatur nuhun. Nuhun pisan. Rejeng sadaya. Nah, ya kan kita lihat sendiri apakah dengan adanya bukti ini masih aja menganggap Bapak Aing anti-Islam, anti pesantren. Pura-pura nggak tahu dia mah. Justru dana hibah itu lebih bermanfaat kalau diberikan untuk hal-hal seperti ini. Nah, setuju Mang. Iya, namanya tepat sasaran. Nah iya Mang, tepat sasaran. Kecuali kalau misalnya Bapak Aing nggak peduli gitu ya, kebakaran ya udah kebakaran aja gitu. Ya nggak gitu, itu bahkan dibantu. Masih aja menggiring opini. Tugasnya udah begitu kali Mang dari junjungannya. Dik atuh tanya sama hati nurani ya, jangan sekedar karena kepentingan tertentu
jol we menjatuhkan orang, jol we menyudutkan orang, jol we istilahnya merusak apa namanya kredibilitas atau pribadi seseorang. Pikir atuh. Nyuruh dia mikir emang bisa? Oh iya saya lupa. Dia emang nggak punya Gak punya apa? otak. Waduh, parah si Mamang. Kasihan dia sama orang yang nggak punya. Iya, nggak punya perasaan. Dia pengennya mah dia kali yang dibantu. Dia yang dibantu. Bantu apa? Jadi bantu. Iya, bantu apa? Barangkali ada yang jual otak second. Allah, parah si Mamang ah. Ampun. Selanjutnya lihat ngomongin dia aja mah. Oke lah, berikutnya ini tidak asing lagi si Pentol. Aduh. Apa aduh? Ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Kenapa ujian ini berat sekali ya Allah? Allah, ujian. Kenapa sih harus dua-duanya ada di satu video? Nah, itu uji adrenalin lah, Mang. Sok mainkan aja videonya, dia ngomong soal Lampung. Udahlah. Terpaksa saya juga harus melihat apa kata dia. Play. Aduh, Deddy Mulyadi menyinggung warga Lampung dengan mengatakan banyak begal yang tertangkap itu orang Lampung. Sebenarnya itu kejahatan dengan daerah itu tidak ada kaitannya. Itu mah masalah pribadi aja. Nggak usah disangkut-sangkutkan sama satu daerah. Itu warga Lampung bisa kesinggung dengan ucapan Deddy Mulyadi yang mengatakan banyak begal yang tertangkap itu berasal dari daerah Lampung. Itu sara. Mungkin orang Lampung yang tidak menerima bisa melaporkan Deddy Mulyadi. Undang-undang ITE sara. Nah, itu Mang. So, gimana menurut Mamang? Ya, begitulah si Pentol, Mang Iwan. Ya, kenapa? Apa aja dibikin ribet dia mah. Mungkin udah tugasnya, Mang, bagian seksi ribet. Aduh. Ya, gimana tuh ya? Kan seseorang, apalagi dia istilahnya pelaku atau tersangka gitu kan, harus ada pendataan. Tinggal di mana gitu kan, domisili. Ya kan otomatis kan itu harus disebutkan. Ya iyalah untuk pendataan. Iya, Yang mana sih? ya kan yang masuk kan pernyataan Bapak Ing yang ini kan. Iya, yang ini. Nah ini kan hanya menyatakan soal domisili, itu istilahnya bahwa dia itu dari Lampung. Tapi kenapa harus disebutkan? Untuk menepis ya tuduhan-tuduhan mereka ya. Ya dari dia juga sebenarnya yang menyebutkan bahwa banyaknya begal di Jawa Barat itu karena banyak pengangguran. Dan ternyata bukan hanya di Jawa Barat. Penganggurannya? Iya dari daerah lain juga banyak pengangguran dan masuk ya ngacauin di Jawa Barat. Oh, jadi tujuannya disebutkan itu untuk itu. Ya itu maksudnya. Bukan artinya menjelekkan satu daerah, hanya menjelaskan bahwa kebanyakan yang ditangkap ya dari sana gitu. Iya, bukan tujuannya untuk menjelekan suatu daerah. Nah, justru dia mah memprovokasi orang-orang dari Lampung supaya istilahnya tersinggung. Yang tadinya mah anteng-anteng aja orang Lampung teh. Nah, dia ngompor-ngomporin supaya orang Lampung tersinggung. Ya, kayak orang mau ngadu domba gitu. Ya sebenarnya mah kayak gini aja lah contohnya. Misalnya ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak kriminal di luar Indonesia gitu. Saya tanya Mang Iwan kalau misalnya ada yang seperti itu, terus pihak pejabat mereka atau kantor berita mereka itu menyebutkan bahwa dia adalah orang Indonesia, Mang Iwan tersinggung apa malu? Ya lebih ke malu lah. Nah, lebih ke malu kan daripada tersinggung. Ya emang harusnya begitu. Ya iyalah. Jadi intinya dia mau membenturkan KDM dengan warga Lampung. Ya sekarang si Pentol mah kan malah ngajak orang Lampung untuk merasa untuk marah gitu ya daripada malu. Kenapa? Iya, kenapa tuh Mang? Ya karena orang yang tidak punya kemaluan masa harus mengajarkan orang lain untuk malu. Ya nggak bisa lah. Pastinya gitu. Ya harus mengajar orang lain untuk bisa malu ya harus orang yang punya kemaluan kan gitu. Armang kayaknya kalimatnya rada janggal ya. Apa yang janggal? Itu yang tadi Mamang omongin. Ya kan saya bilang orang yang harus mengajarkan rasa malu ya orang yang punya kemaluan kan gitu. Ya terus kalau mau kencing gimana? Oh iya
ya. Aduh, Baru nyadar. mana udah 3 kali kesebut ya. Lebih kali. Ya maksudnya orang yang tidak punya rasa malu. Nah, Nah, itu baru cocok. orang yang tidak punya rasa malu, masa mau mengajarkan orang lain untuk malu? Nggak bisa dong. Nah, itu benar. Iya. Nah, sekarang kita dengerin aja tanggapan langsung dari orang Lampungnya. Oh, ada yang dari orang Lampungnya. Ada sok Nah, diputar. kita mainkan. Play. Baru-baru ini KDM Gubernur Jawa Barat buat pernyataan kalau pelaku begal yang terjadi di Provinsi Jawa Barat itu kebanyakan pelakunya itu berasal dari jaringan Provinsi Lampung. Kalau menurut saya, ya pernyataan ini terlalu dilebih-lebihkan. Ya kan memangnya sudah berapa puluh, sudah berapa ratus kejahatan pelaku begal yang terjadi di Jawa Barat itu yang dilakukan oleh orang dari Provinsi Lampung. Ya kan? Lagian juga woi kamu orang alangkah jauh kamu orang begal. Iya. Seharusnya kamu orang yang ada di perantauan itu ya, jagalah nama Lampung ini ya kan nama baik Provinsi Lampung ini, marwah Provinsi Lampung ini. Seharusnya kamu orang itu ya tunjukkan sikap yang bagus. Iya, karena sekarang ini kan nama dari Provinsi Lampung ini kan udah jelek ya kan di mata masyarakat Indonesia ini. Jangankan ngebegal ya. Kalau dia tuh nyuri jarum aja, kalau dia tuh pelakunya tuh berasal dari Provinsi Lampung ini ya pasti viral. Iya, apalagi ngebegal. Jadi itulah ya tugas kamu orang yang ada di luar sana ya kan. Tunjukkanlah bahwa Provinsi Lampung itu orangnya itu baik-baik ya kan. Entah baik yang seperti apa, tapi tunjukkanlah yang bagus. Buat citra yang bagus di mata masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, itu Mang tanggapan dari orang Lampungnya. Ya, dari pertanyaan si abang itu, kita bisa menarik ada 2 masalah yang dia utarakan. Yang pertama, tentang disebutkan bahwa Bapak Aing itu terlalu dilebih-lebihkan atau berlebihan. Dan yang kedua, nah seperti yang sudah saya terka sebelumnya, justru daripada tersinggung, mereka lebih kepada malu gitu kan. Iya. Nah, himbauan untuk orang-orang dari daerahnya agar tidak memalukan atau membuat malu daerahnya sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama nih kita bahas dulu. Nah, gimana tuh? Yang dia sebut Bapak Aing terlalu melebih-lebihkan atau berlebihan. Jadi Bapak Aing mengatakan kebanyakan ya yang ditangkap itu berasal dari daerah sana gitu kan. Nah, apalagi kan Bapak Aing minta maaf dulu kan sebelumnya, maaf kan gitu ya. Jadi kata-kata kebanyakan dalam kalimat itu beda arti dengan kebanyakan yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh misalnya kebanyakan makan, berarti makannya banyak banget. Ya, Nah, kebanyakan tidur, berarti tidurnya banyak banget. betul. Tapi kata kebanyakan yang dipakai Bapak Aing bukan mengartikan bahwa jumlahnya itu banyak, misalnya puluhan atau ratusan. Tapi ini mah sekedar perbandingan. Nah, sekedar perbandingan. Iya, jadi penjahat atau begal yang ditangkap kebanyakan berasal dari daerah situ. Nah, maksudnya ini perbandingan dari sekian banyak yang ditangkap, ya kan? Sebagian besarnya berasal dari sana. Nah, itu maksudnya. Bukan artinya puluhan atau ratusan. Jadi tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan. Hanya perbandingan. Nah, itu maksudnya. Iya, begitu maksudnya. Misalnya dari 10 orang yang ditangkap, 5 atau 6 diantaranya dari sana. Nah, itu kan berarti kebanyakan orang sana. Ya, jadi artinya lebih banyak. Bukan berarti banyak banget. Nah, iya, jangan salah arti. Nah, yang kedua tadi udah kita bahas lah. Jadi daripada istilahnya marah atau tersinggung, mereka malah lebih ke malu sebenarnya apabila ada orang warga daerahnya yang melakukan tindakan kriminal di daerah lain. Ya, sama seperti kita tadi yang melihat WNI ya melakukan kriminal di negara lain juga kan kita malu. Gitu kan. Bukan tersinggung. Iya, jadi jangan menggiring kemana-mana pentol. Koslet dia mah. Orang Lampungnya aja santai aja, kenapa Anda yang sibuk? Mau disebut kebakaran jenggot, dia nggak punya jenggot. Oh, iya. Apalagi disebut kebakaran rambut, nggak ada rambutnya. Ya, intinya dia mau ngadu domba aja, Mang. Iya. Membenturkan KDM dengan warga Lampung. Udah selesai ngebahas masalah dia berdua
Aduh, saya harus sediain stop ini. Syukurlah dia aja. Nah, ini berikutnya ada pedagang yang ditertibkan tapi ngeyel malah ngajak debat sama Bapak Aing. Coba saya lihat videonya. Play. Bapak salah. Bapak salah nggak di sini? Saya nanya, salah nggak? Salah. Kalau salah jangan suka ngomong. Iya, Pak, maaf. Halo Bro Demul ya. Bukan. Ya maaf aja, Pak. Ya, Pak. Saya nggak ngelayani Bapak. Iya, Bapak iya. terlalu angkuh. Enggak. Nggak mau saya. Maaf, Bapak saya ya. terlalu angkuh. Saya nggak suka orang angkuh. Oke, saya bukan angkuh ya, Pak ya. Maaf, Pak ya. Saya minta maaf. Ya, maaf aja. Saya bukan angkuh. Dicabut dulu. Saya ngomong apa adanya. Saya dari tadi ngomong sama orang baik. Iya. Saya tuh sama orang baik kan saya baik. Iya, saya juga baik loh, Pak. Jujur ya, saya orangnya baik. Saya bukan tipe orang Bapak angkuh. orang mana sih? Saya orang Mekar. Ya. Ya maaf Pak ya sebelumnya ya. Kalau pengen apa kejelasannya ya? Kejelasan apa? Saya jualan sini, awalnya saya pasar baru. Kena corona, ya situasinya nggak karuan ini, perekonomian ini pas corona saya lari di sini. Ya, ya, yang nama Indonesia ya, kita selalu ngomong setiap politik, kami perhatian rakyat, peluang pekerjaan apa segala macam, oke. Ya, oke. Ya, Anda mungkin memahami permainan politik semuanya. Kita sudah macam itu ada rentetan masalahnya. Urutan masalah. Bapak yang sakit siapa? Seolah-olah semua bisa selesai dengan permainan bapak kan? Buat kontrol Pak. Bapak APBJS. Iya, tapi yang mandiri dulu. Untuk COVID kan. Kan bisa Pak. Bapak kan bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar Pemprov. Saya minta KTP-nya. Kasih KTP-nya. Nanti dapat Pak BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Ya. Ya. Sok ayeuna jadi kumaha ngeus? Terus ngomong politik ngeus. Ya kan Bapak kan orang politik. Terus gimana? Ya. Ya. Sekarang mah bukan urusan politik. Iya Pak. Iya, Mas Andi dia salah. Iya siap. Dah, sama dengan yang lain, saya bakal kasih 2 juta. Oke? Maaf Pak ya, saya bukan masalah duit. Aha. Saya mikirnya jangka panjang. Kalau rakyat nggak boleh usaha dan berjualan, Boleh Pak, berjualan tempat jualan. ya posisi solusinya nyari posisi ke arah mana gitu. Ya, udah sekarang beresin dulu ini. Orang seberang Pak, bukan orang Sunda. Iya, Orang sini, iya, angin asli. iya. Solusi memang banyak, tapi hati-hati Pak ya. Di setiap permain konten pasti ada orang ngikutin penyusup di dalamnya. Hati-hati. Pak, gak ada urusan dengan konten Iya, saya. iya, enggak. Saya terserah Iya, orang mau maaf. nilai. Bukan saya nyebut Bapak konten. Saya mau, bukan. Saya terserah orang mau nilai saya jelek, Iya, terserah. Nah, itu dia Mang. Ngerti nggak yang diomongin apa? Tuh, bapak-bapak kenapa ya? Nggak jelas tujuan omongannya kemana. Capruk gitu. Kalau emang istilahnya dia membela diri, argumennya mana gitu. Dan arah pembicaraannya itu kemana? Inti pembicaraannya apa? Kenapa aprak-aprakan kemana-mana? Sudah dari awal dia nyebut pandemi, ya corona. Udah itu dia menyebut politik. Terakhir dia menyebut konten. Ini kan masalah penggusuran, bukan penggusuran, ya penertiban pedagang kaki lima. Itu, aduh, apa aprak-aprakan gak jelas. Ya kalau dilihat-lihat sih kayaknya Bapak Aing juga malas Mang ladenin dia. Nah itu sampai diseling sama Bapak Aing ngobrol sama ojol, dia ngomong aja, gak berhenti, ya kan? Iya, artinya itu kan tidak menghargai ya. Apalagi pertama dia manggilnya dengan nyebut Bro Demul, alah, ini so akrab, songong. Iya maksudnya apa gitu ya? Iya, udah pertamanya songong, terus pada saat Bapak Aing beralih ke orang lain ya, dia masih tetap aja nyerocos, gak kelar-kelar ngomongnya. Begitu ditanya malah tambah ngawur, malah tambah jauh. Jadi kesimpulannya gimana ini orang? Aduh. Sok Mang kasih tanggapan. Nah ini cocok dengan kata-kata bijak yang saya ucapkan di video yang mana itu. Saya pernah ngomong soal kata bijak tentang ini. Yang mana Mang? Yang saya bilang bahwa kalau orang bodoh pengen kelihatan pintar, justru akan kelihatan bodohnya. Ya, kayak Bapak tadi. Oh iya ya. Iya, maksud dia mah itu ngomong kayak begitu tuh pengen kelihatan pinter, Mang Iwan. Malah kelihatan bodohnya kan. Iya Mang. Iya. Nah makanya nih buat adik-adik ya, generasi muda, kalau emang tujuannya pengen pinter, jangan takut untuk kelihatan bodoh. Bener kan Bang Wan? Iya bener. Iya. Jadi kalau emang pengen pinter, jangan takut kelihatan bodoh. Karena orang yang takut kelihatan bodoh, ya akan bodoh seterusnya. Gitu. Nah, kata-kata yang baru ini cocok buat Bapak itu. Iya, karena kan
kayak bapak tadi itu kan takut kelihatan bodoh, makanya dia pengen kelihatan pinter. Oh iya. Karena buat orang bodoh bertanya adalah lambang kebodohan. Ini buat orang bodoh ya. Ya, mereka punya prinsip bertanya adalah lambang kebodohan. Karena buat mereka yang namanya bertanya itu berarti tidak mengerti. Nah, mereka menganggap orang yang bertanya itu bodoh. Makanya orang-orang bodoh tidak mau bertanya. Bisa nggak Mamang kasih contoh gitu? Ya, Mang Iwan pernah sekolah nggak? Ya pernah tuh. Kebanyakan yang bertanya di kelas ya, orang pinter apa anak bodoh? Yang pinter lah Mang. Nah, itu. Justru yang banyak bertanya itu anak-anak cerdas. Yang bodoh mah cari gue datang arti. Mau nanya apa? Iya bener Mang. Karena banyak yang berprinsip kalau orang-orang bodoh itu ya itu tadi bertanya menurut mereka itu malah memperlihatkan kebodohan. Nah itu salahnya. Akhirnya karena mereka tidak mau bertanya takut kelihatan bodoh, mereka akan bodoh selamanya karena tidak akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Itu simpelnya. Ah ya nggak simpel juga Mang. Oh nggak simpel? Kan jangan ngejelasinnya. Orang bodoh mah kayaknya nggak ngerti. Udah, kita lanjut aja langsung ke hiburan. Oh ada? Ada atuh. Bisa di awal nggak disebut nggak ada. Apa temanya? Hiburan kali ini tentang bahasa, Mang Iwan. Oh untuk kali ini tentang bahasa. Iya. Oh langsung aja dimainkan untuk yang pertama. Nah, untuk video yang pertama dari hiburan, Mang Iwan tebak. Ini menggunakan bahasa apa? Bahasa apa? Play. Ini udah makan belum? Hah? Ngomong ke bapak. Oh iya benar. Enggak. Masa? Emang kamu kata siapa? Oh emang kamu tahu? Emang kamu tahu? Itu dia sebenarnya ngomong apa sih Bang? Ayo. Bahasa apa itu? Jadi inget dulu film apa itu Planet Preketek itu. Emang banyak arti itu? Ya enggak lah. Tapi itu dijauhin aja. Ya itu sekedar mengapresiasi Bang Iwan. Ya artinya gini, ibu tetap istilahnya mengajak ngobrol, bertanya gitu ataupun menjawab supaya terkesan tidak nyuekin anaknya kan gitu. Oh, kayaknya sih gitu. Atau kalau si ibunya bilang, "Kamu ngomong apa?" dan tidak mengerti, nah nanti anaknya malah tidak mau ngomong. Oh pundung gitu ya. Iya, karena merasa yang dia omongin percuma, orang lain juga kagak ngerti. Yang penting mau ngobrol. Ya begitulah seorang ibu ya. Walaupun dia tidak mengerti, pura-pura ngerti aja buat nyenengin anaknya. Ya benar. Yuk, berikutnya apa? Ini saya ada yang terlewat nih Mang Iwan. Apa yang terlewat? Video tentang Bapak Aing. Tapi ini kan segmen hiburan. Ya nggak apa-apa lah, selingan satu ya. Emang tentang apa sih? Ini ada orang yang merasa tersinggung sama ucapan Bapak Aing. Oh, ya udah sok mainkan. Wah, kita mainkan. Play. Masih kainget keneh ku pidato na KDM. Miskin mah ulah loba gaya. Kuring asa kasinggung sebab kuring jelema miskin. Daripada kudu ngawaro malah kuring mengajakeun. Ngajaran penting kamari Jumaah. Kuring timimiti gaya benteur tekarepengan pika gaya ieu non teh pancet nang kuban kuring dilaksanakeun eta pas udang sare isu cangkeng nyeri tah jeung panas boboko bener teh teu salah kade miskin mah ulah loba gaya mantang tong loba gaya karasa ku aing tah cangkeng beunang ulah dilobakeun gaya mah miskin anak sih dengerin kirain mah serius enggak tuhnya koplak juga. Makanya saya masukin ke segmen hiburan. Ya kalau untuk yang ngerti mah lucu mah, tapi itu kan bahasa Sunda, coba ditranslate. Oh iya, dia bahasa Sunda ya. Jadi kalau kata Bapak ini dia tersinggung dengan ucapan Bapak Aing yang menyebutkan kalau miskin jangan kebanyakan gaya katanya gitu.
Nah, dia mah daripada nurut, mendingan mahiwal, maksudnya mendingan tidak nurut gitu. Jadi malamnya dia praktekin berbagai macam gaya. Yang dimaksud dia malah gaya reproduksi gitu ya Mang. Iya, dari mulai kodok namru udah terbang atau apalah. Pokoknya dia banyak gaya lah malam itu. Akhirnya yang ada sakit pinggang. Nah itu bener. Jadi jangan kebanyakan gaya. Nah sama kayak Mamang tuh sakit pinggang mulu. Kayaknya Mamang juga kebanyakan gaya. Gaya apa emang biasanya? Saya mah paling entep sendok. Alah, entep sendok. Atau serodot asbes. Aduh, gaya apa lagi itu? Alah. Arang aja. Iya. Boleh saya ngedongeng sedikit? Pokoknya dongeng. Ya, jadi obrolan bapak-bapak pagi-pagi di hari Jumat ya, malam Jumat kan biasa sunah Rasul gitu kan. Ya. Terus bapak-bapak yang pertama cerita dengan bangganya, wah katanya semalam saya bisa 3 ronde. Wah, teman-temannya pada istilahnya kagum gitu kan. Wah hebat katanya. Terus pagi-pagi istri kamu bilang bagaimana? Kan nanya temannya. Nah si bapak-bapak itu bilang mantap. Iyalah 3 kali gimana nggak mantap kan gitu. Ya terus? Nah terus temennya yang satunya tuh yang nanya tadi ngomong, kalau saya mah semalam 5 kali katanya. Wih tambah heboh dong 5 kali ya kan. Nah, penasaran si temen yang sebelumnya itu nanya dia. Terus istri kamu pagi-pagi bilang apa? Dia bilang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa tuh 5 kali Bang Iwan semalam. Iyalah. Luar biasa. Nah ada satu temennya tuh bapak-bapak yang lain diem aja, dia mah nggak ngomong, nggak nyaut. Nah, apalagi pas lagi diem gitu ditanya, adik kamu semalam berapa kali? Ya, orang-orang mau ngobrol dia mah diem aja. Malu-malu dia bilang cuman sekali saya mah begitu. Oh cuma sekali? Diketawain kan tuh sama temen-temennya. Wah cuma sekali katanya. Nah terus? Iya katanya. Nah, terus pagi-paginya istri kamu bilang apa? Istri saya bilang, ini kapan kelarnya? Oh sekali, tapi lama gitu ya? Iya, ternyata sampai pagi nggak kelar-kelar. Kacau itu mah dongeng tuh. Alah, maaf ya Pak Biarsa, ini 18 ke pinggir. 18 atas atau? Ya, atas sekali-kali ke pinggir. Takut jatuh ke atas dulu. Oke, dilanjut berikutnya. Aduh, oke, hiburan selanjutnya. Tentang apa nih? Nah ini tentang orang Sunda yang ngobrol sama orang Batak. Oh, main kan? Play. Des, bisa bahasa Sunda, Chan? Bisa lah, sakedik, bukan sakedik, tapi sakedik. Nah, itu sakedik. Terus bisa nyanyi Sunda, Chan? Si abang ini orang Batak. Abang suka lagu Sunda. Lagu Teng Teng Ing Eng. Hah? Lagu Teng Teng Ing Eng? Masa orang Sunda nggak tahu lagu Teng Teng Ing Eng? Oh, wah, lagu Teng Teng Ing Eng. Beleguk melemah. Sok coba nyanyi. Teng Teng Ing Eng. Naon ngantunkeun abdi dong teuingan. Nah, itu Teng Teng Ing Eng. Nah itu Bang Iwan, Teng Teng Ing Eng. Aduh, Teng Teng Ing Eng. Iya, teng teingeun kalau kata kita mah. Ya, anak-anak bikin ya. Aduh. Makanya kadang-kadang orang apa teman-teman kita yang orang Batak ya, pas pindah ke Bandung, tolonglah cari daerah yang sesuai lidah. Daerah yang sesuai lidah maksudnya gimana? Iya, udah pertama pindah ke Bandung istilahnya kan, pertama kali diem di daerah Cimbeleuit. Waduh, susah ini mau ngomong. Kan jadi susah kalau orang lain nanya. Iya pastinya. Abang tinggal di mana di Bandung? Cebelei. Nah itu. Itu menyusahkan diri sendiri, Bang. Ya, jadi saudara-saudara kita yang orang Batak tinggal di Bandung, cari daerah yang gampang disebut. Sesuai lidah. Iya, biar sama-sama gampang. Biar nggak ribet. Bercanda itu Pak ya. Jangan dianggap rasis, nanti si pentol mah langsung dianggap rasis. Wah, orang Batak tersinggung. Ah, usah dengerin dia liur. Pentol. Lanjut teman. Lanjut aja video berikutnya.
Nah, selanjutnya ini tentang bagaimana simpelnya bahasa Sunda, Mang Iwan. Oh, sok mainkan. Nah, kita mainkan. Play. Bahasa Sunda itu paling simpel loh. Please go. Silakan pergi. Jung. Run very fast. Lari secepat kilat. Sako lebat. Don't go anyway. Jangan pergi kemana-mana. Cici. Please. Silahkan. Heg. Fall on the wet floor. Jatuh karena lantai licin. Tikus hewan. Scabies skin disease. Penyakit kulit yang menyebabkan gatal. Buduk. Dazzle by the sun. Silau karena terik sinar matahari. Seram. Begin the game. Pertandingan dimulai. Der. Iya ya kalau dipikir-pikir. Simple kan? Iya, mah simple. Iya, jadi orang Sunda mah mau ribet sebenarnya. Bahkan dari dari segi bahasa pun gitu. Iya. Nggak mau ribet. Cuman saya rada bingung sama orang Sunda, Bang Iwan. Bingung kenapa? Ya banyak bahasa-bahasa di daerah kita kan ratusan gitu kan. Nah, mereka itu ada mirip-miripnya gitu dengan bahasa Indonesia. Contohnya gimana? Ya kayak misalnya dalam bahasa Indonesianya apa gitu kan. Nah, di bahasa Jawa kan ada opo gitu ya. Terus kalau di daerah Sumatera itu ada apo kan gitu ya. Atau Betawi misalnya ape kayak gitu. Bugis juga daerah-daerah Makassar juga kan ape gitu. Tapi kenapa kalau di Sunda apa itu jadi naon? Iya, kenapa jauh banget ya bedanya? Sama dengan kata siapa. Siapa ya. Daerah lain ada yang siape, ada yang siapo, ada yang sopo kan gitu. Ada yang siape kayak gitu. Kenapa orang Sunda jadi saha? Iya, bingung ya, jauh ya. Nggak hadir kayaknya waktu perumusan bahasa Indonesia yang dari Sunda. Bisa jadi. Aduh. Video berikutnya lah, ada apa ini? Nah, berikutnya orang Jawa nggak mau kalah, Mang Iwan. Nggak mau kalah gimana? Menurut mereka, bahasa mereka lebih simpel. Coba dimainkan. Kita mainkan. Play. Wait a minute. Tunggu sebentar. I don't want it. Saya tidak mau. I don't know. Saya tidak tahu. Boh. This is for you. Ini untukmu. What do you mean? Apa maksudmu? Hah? Iya, Mang, simpel juga ya. Iya, ternyata ya. Simpel juga. Iya. Ya karena kan bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu memang awalnya kan satu rumpun dulunya. Makanya sama-sama simpel dalam bahasa sehari-harinya gitu kan. Iya, benar. Ya. Nah, kalau untuk masalah bahasa mah ya Sunda dan Jawa itu kan tadi kita lihat simpel ya. Iya, simpel. Cuman ada yang ribet, Bang Iwan. Apa yang ribet? Giliran nikah, upacara adatnya ribet. Nah, udah capek di situ, makanya ngomongnya dikit.